Selamat pagi teman-teman kelas sistem produksi. Baiklah, hari ini saya akan menjelaskan materi terkait sistem produksi Toyota, yaitu merupakan materi pasca UTS kita. Jadi ada dua sistem produksi yang akan kita pelajari, yaitu sistem produksi Toyota dan sistem produksi TOC atau Theory of Constraint. Oke, ini penerapan dasar just in time. Yang pertama menerapkan 5S, Seishi, Seiton, Seiso, Seiketsu, dan Shitsuke. Kemudian penerapan produksi yang mencapai keseimbangan lini. Kalau kemarin kita sudah membahas terkait dengan line balancing. Yang ketiga adalah pelaksanaan produksi dengan ukuran lot kecil. Yang keempat adalah produksi dengan merakit produk sesuai dengan kecepatan penjualan. Yang kelima adalah penggunaan Kanban. Nah, ini ya perbedaan layout just in time dan layout yang tradisional. Ini layout tradisional, teman-teman bisa lihat bahwa dalam setiap layout dia ada banyak menyisakan tempat untuk menyimpan, departemen penyimpanan bahan baku, departemen tempat untuk persediaan bahan jadi. Nah, inilah yang tidak ada di layoutnya just in time gitu. Kalau bisa nggak ada mempunyai inventory, karena kan salah satu prinsip just in time kan adalah zero inventory. Nah, untuk itu perlulah sistem Kanban. Kanban adalah penjadwalan produksi dengan menggunakan sistem kartu sebagai pengendali inventory. Istilah Kanban dalam bahasa Jepang yang berarti kartu. Sistem Kanban mendukung jalannya just in time agar dapat diterapkan dalam produksi. Kanban card meliputi Kanban produksi, Kanban vendor, dan Kanban material. Nah, ini ada 3 jenis Kanban ya. Kanban produksi, dia biasanya berada di rantai produksi dan menandakan produksi dimulai. Kemudian Kanban vendor, ini terkait informasi vendor untuk mengirim material. Kemudian Kanban material itu juga untuk menandakan bahwa pihak pengangkut material diberi hak untuk memindahkan material atau mengambil material. Nah, ini contoh Kanban. Jadi misalkan dia tuh kayak kartu identitas dari material yang mau dikerjakan atau diangkut. Dia ada misalkan nama identitas partnya apa, kuantitasnya berapa, lead time pengerjaannya berapa, kemudian ada order date dan due date-nya berapa. Kemudian misalkan dia ada barcode-nya. Nah, ini contoh Kanban juga. Ini one piece flow. Oke. Sekarang kita masuk ke one piece flow. Maaf ya, ada terganggu. Nah, ini di one piece flow, pengorganisasiannya dia nggak mengikuti aliran produksi. Nah, ini lihat di one piece flow, dia one piece flow-nya kalau yang ini kan acak ya.
Nah, kalau ini aliran produksi mengikuti arah gitu. Misalkan bentuknya U gitu. Jadi aliran material itu ada alurnya kalau di one piece flow. Ini manfaat dari one piece flow. Nah, ini one piece flow ya. Nah, kalau di Heijinka yaitu meratakan produksi baik dari segi volume maupun bauran produk. Nah, Heijinka tidak membuat produk berdasarkan urutan aktual dari pesanan pelanggan yang dapat naik atau turun secara tajam, tetapi mengambil jumlah total pesanan dalam satu periode dan meratakannya sehingga dibuat dalam jumlah dan bauran yang sama setiap hari. Pendekatan TPS sejak semula adalah untuk mempertahankan ukuran batch yang kecil dan membuat apa yang diinginkan oleh pelanggan. Nah, ini ya Heijinka. Jadi gini, kalau sebelum Heijinka, kalau yang di sistem produksi tradisional, misalkan dia perusahaan membuat 3 jenis produk. 3 jenis produk. Nah, kalau produk tradisional tidak dicampur dan tidak diratakan. Jadi misalkan Senin sampai Rabu dia akan memproduksi produk A, kemudian dari Rabu sampai Jumat produk B dan produk C di hari Jumat. Misalnya Jumat sorenya. Ini kan beda. Nah, kalau di bauran produk, nah ini dicampur dan diratakan. Jadi di setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dia akan tetap berproduksi produk A, B, dan C. Kenapa demikian? Jadi gini, teman-teman, kalau misalkan hari Senin, Selasa, Rabu kan produknya memproduksi produk A. Tiba-tiba kalau misalkan ada demand produk B atau C, tentu perusahaan tidak bisa memenuhi. Tapi kalau misalkan dalam bauran produk, tentunya bisa. Mau produk A, B, atau C, perusahaan bisa memenuhi demand itu. Gitu. Inilah makanya keuntungan dari fleksibilitas dari jadwal campur yang merata, yaitu lebih fleksibel untuk membuat apa yang diinginkan oleh pelanggan, kemudian mengurangi risiko barang tidak terjual, penggunaan tenaga kerja dan mesin yang berimbang, sama permintaan yang teratur pada proses hulu dan pemasok. Baik, terima kasih. Ini pengantar dari Toyota Production System. Jika ada yang ditanyakan, silahkan bertanya di komentar.